sahabat Charis of Christ yang diberkati oleh Tuhan. Kembali hari ini dalam program Grace Everyday bersama dengan saya, Pendeta Roy Lengkoan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu akan menuntun sepanjang hari ini, karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita semua. Di dalam Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23, di situ dikatakan demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Banyak orang menganggap kehebatan manusia itu terletak daripada otot atau fisiknya. Banyak juga orang berpendapat bahwa keunggulan, kesuksesan daripada manusia itu tergantung daripada otak manusia. Tapi saudara yang diberkati, hari ini dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 ternyata dikatakan kehebatan manusia bukan pada otot, bukan pada otak, tapi terletak kepada hati manusia itu. Waktu hatimu beres, maka hidupmu pasti akan beres. Hidup yang saudara raih hari ini, itu sangat ditentukan dari sikap hatimu. Mujizat yang terjadi dalam hidupmu, yang saudara alami, itu pun sangat ditentukan dari sikap dan respon daripada hatimu. Kebahagiaan dalam rumah tanggamu, itu sangat pula ditentukan daripada sikap hatimu. Hubunganmu dengan Tuhan itu pun sangat ditentukan daripada sikap hatimu. Saudara yang berkati oleh Tuhan, hati adalah bagian yang sangat penting dan sangat menentukan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hidupmu, perkataanmu, bahkan kelakuanmu, masa depanmu, semuanya bersumber dari hatimu. Dan bagaimana saudara akan menjaga hati. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kenapa hati ini perlu untuk dijaga? Karena di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 21-23 dikatakan bahwa pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakan, kejahatan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, semua hal-hal jahat ini timbul di dalam hati manusia. Kenapa hati itu perlu dijaga? Karena Tuhan mau supaya hidup kita menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Kerinduan Tuhan supaya setiap kita di waktu kita menjaga hati kita, maka keadaan hidup kita akan menjadi baik. Kamu menjadi orang yang baik, dan kamu menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam Amsal 27 ayat yang ke-19 di situ dikatakan, seperti air mencerminkan wajah, demikian hati manusia mencerminkan manusia itu. Firman Tuhan pun menulis, setiap pohon dikenal daripada buahnya. Dari hati orang itu dikenal, dari ucapan mulutnya meluap dalam hatinya. Kita yang masih tetap stay di rumah hari ini, kita yang tetap bekerja, beribadah, bahkan belajar di rumah hari ini, kita sedang menghadapi situasi yang mungkin tidak terpikirkan, tidak terbayangkan sebelumnya. Tetapi saya mau beritahu, sekalipun mungkin wabah sedang melanda di hari-hari ini, tetapi yang paling menentukan kehidupanmu, yang paling menentukan kebahagiaan hidupmu, bukan apa yang ada di luar sana. Yang membuat pun, yang menentukan Anda takut, Anda sakit, itu pun bukan karena di luar sana, tetapi itu dimulai daripada hatimu. Jika hatimu beres, maka hidupmu akan beres. Jadi realita yang ada di dalam kita itu jauh lebih penting. Hati ini jauh lebih penting, menentukan kita, menentukan kebahagiaan, menentukan keadaan kita yang sedang kita hadapi. Kenapa hati kita perlu untuk dijaga?
supaya kita menjadi orang yang berhasil dalam pekerjaan kita, dan pastinya diberkati oleh Tuhan. Sukses gagalnya seseorang itu ditentukan dan sangat ditentukan oleh hati. Kenapa kita perlu untuk menjaga hati ini? Supaya kita menjadi manusia yang sehat. Amsal 17 ayat yang ke-22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bahkan Amsal pasal 15 ayat yang ke-13 berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Apa dampaknya jika hati kita tidak dijaga? Yeremia 17 ayat 9 berkata, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Jika kita tidak jaga hati, maka hati kita akan keras bagaikan batu. Dan kita menjadi orang yang tegar tengkuk, degil, bahkan sombong. Nah, bagaimana caranya kita menjaga hati kita? Mazmur 119 ayat yang ke-11 berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Tidak ada cara lain selain Anda duduk di kaki Tuhan, belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan itu siang dan malam. Maka saudara akan menikmati setiap karya-karya Tuhan yang ajaib. Kesempatan Anda di rumah hari ini, waktu terbanyak kita ada di rumah. Mari belajar firman Tuhan. Luangkanlah waktumu untuk selalu ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita semua. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami ada dalam kebenaran firman-Mu, merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah firman ini menjadi kekuatan di sepanjang hari ini. Mulai saat ini, kami akan menjaga hati kami. Karena kami tahu ternyata hidup ini sangat ditentukan oleh hati kami. Diberkati kami hari ini, dilindungi kami hari ini, dan senantiasa melimpah berkat-Mu hari lepas hari atas kami. Terpuji nama Yesus. Ini doa, ini syukur kami. Haleluya. Amin.